Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan, sejumlah umat Islam sependapat dan setuju Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang, di antaranya pengurus pusat Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf menyebut seluruh peserta yang hadir telah menyetujui dan mendukung bergabungnya Indonesia di Board of Peace. Hal ini didasari atas penjelasan Presiden Prabowo Subianto terkait latar belakang keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina. Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi Pirat. Masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang menjelandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh gitu. Nah, saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua. Istana membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan 2 pesawat saat bepergian ke luar negeri. Faktanya Prabowo hanya menggunakan 1 pesawat kepresidenan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan 2 pesawat kepresidenan saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Bahkan Teddy menjelaskan sebelum menjabat sebagai presiden, Prabowo menggunakan pesawat milik pribadi. Sementara di awal menjabat sebagai presiden, Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut untuk mendukung logistik dan personil yang melekat pada presiden seperti protokol, pas pampres, tim kesehatan hingga wartawan. Dan apa yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Tadi ada yang nanya juga, jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu, ya, itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke? Dan saat ini sebagai presiden, bila keluar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada pas pampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau keluar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu?
maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, Boeing 777. Pasti. Aksi seorang pria menendang kucing saat jogging di Stadion Kridosono Blora, Jawa Tengah menjadi sorotan di media sosial. Selain menuai kecaman, pelaku kini terancam hukuman pidana hingga 1 tahun penjara serta denda puluhan juta rupiah. Polisi memproses kasus seorang pria yang menendang kucing peliharaan yang dibawa pemiliknya di Stadion Kridosono Blora, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyebut Polres Blora tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polres Blora juga meminta keterangan pemilik kucing. Terkait motif pelaku menendang kucing masih didalami polisi. Namun Polda Jateng merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Saat ini penyidik sedang melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan terhadap owner dan juga oknum dari masyarakat yang menendang tersebut, dan saat ini sedang berproses dan kita masih menunggu perkembangan dan hasil pemeriksaan tersebut. Berarti masih pendalaman ya, Dari? Betul, saat ini masih pendalaman dan kami dari pihak kepolisian akan serius menangani ini semua dan kita turut prihatin terhadap peristiwa tersebut dan diharapkan ini tidak terjadi dan terulang kembali. Kasus penganiayaan kucing ini jadi viral dan menuai kecaman. Beberapa hari setelahnya kucing yang ditendang pelaku akhirnya mati. Pelaku terancam disangkakan UU KUHP baru, yakni pasal 337 dengan pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan denda senilai 50 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, diduga sakit hati karena dipecat. Seorang eks penjaga rumah nekat menguras habis seluruh perabotan rumah mewah milik mantan majikannya di Menteng, Jakarta. 6 orang berhasil dibekuk petugas, termasuk pelaku utama dan penadah. Polisi mengamankan puluhan barang bukti kasus pencurian yang dilakukan oleh mantan penjaga keamanan terhadap majikannya. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku yang jadi otak pencurian di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Diduga sakit hati dipecat, pelaku nekat mencuri di rumah mantan majikannya di Jalan Muhammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat saat kondisi rumah kosong. Pelaku menggunakan 2 mobil pickup dan menjualnya ke 4 penadah. Akibat pencurian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah. Kami kemudian berhasil melakukan pencarian dan didapati fakta-fakta bahwa saudara Z yang menjual atau melakukan pencurian bersama dengan saudara M, tersangka M. Kini, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.